A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah para pendengar sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu belajar tafsir dan juga tadabbur berkenaan dengan surat Humazah. Surat ini adalah surat Makkiyah, hanya terdiri dari 9 ayat, namun memiliki pesan-pesan yang luar biasa agar kita berhati-hati menjadi manusia. Ya, oke. Kita akan memperdalam lebih lanjut dengan dimulai terlebih dahulu membaca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Sadaqallahul Adzim. Oke, jadi surat ini terdiri dari 9 ayat, tergolong dari jenis surat Makkiyah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dalam periode dakwah beliau di Mekah. Wailun. Nah, kata wailun di ayat pertama ini merujuk kepada, mungkin kalau kita bahasa kita umpatan mungkin ya, bahasa keseharian kita seperti umpatan, yaitu maknanya adalah celakalah. Wailun, celakalah likulli, bagi setiap orang-orang yang humazah, yaitu setiap orang-orang yang suka mengumpat. Dan juga apa? Lumazah. Lumazah adalah orang yang mencela, orang yang mengumpat dan juga orang yang mencela. Nah, biasanya ini berkenaan dengan tokoh-tokoh Quraisy yang di saat awal-awal dakwah Nabi Muhammad SAW tergolong orang-orang yang suka mengumpat dan juga mencela. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mengumpat ini berkenaan dengan aktivitas perkataan. Kemudian lumazah, yaitu aktivitas yang berupa perbuatan. Jadi ini agak sedikit perbedaan makna dengan kita ya, karena mencela, mengumpat kan biasanya aktivitas lisan. Tapi di sini diartikan oleh beberapa ulama, yaitu berkenaan dengan perbuatan. Jadi mencela sekaligus memberikan sentuhan fisik dan itu merugikan orang yang disentuh. Oke, kemudian selanjutnya apa? Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yaitu orang-orang yang jama'a, yang hobinya mengumpulkan, mengoleksi. Ya, hobinya mengumpulkan, mengoleksi malan, yaitu harta. Mengoleksi harta. Wa 'addadah, kemudian juga apa? Menghitung-hitungnya. Jadi yang kurang berapa, yang masuk berapa itu dihitung-hitung terus. Namun maksud di sini apa? Apakah kita tidak boleh menghitung-hitung harta? Ya, sebenarnya tidak masalah. Namun yang menjadi makna di konteks ayat ini wa'addadah adalah orang-orang yang gemar mengumpulkan harta, mengoleksi harta, kemudian menghitung-hitungnya sehingga menyebabkan dia menjadi kikir, menjadi pelit, menjadi sekek kalau bahasa saya dulu waktu kecil, sekek itu pelit. Ya. Menjadi pelit sehingga tidak mau berinfak, tidak mau bayar zakat harta, tidak mau membantu tetangganya yang kesulitan makan dan lain sebagainya. Harta yang dia kumpulkan hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengira, yaitu manusia ini mengira, mengira bahwa anna malahu, bahwa harta yang mereka kumpulkan, harta yang mereka capek-capek koleksi dari pagi, siang, malam sampai pagi lagi, akhladah, akan membuat mereka kekal, Kita perlu kembali flashback kepada surat Al-Lahab yang mana Abu Lahab pernah membuat sebuah statement. Mungkin para pendengar sekalian bisa mengulang lagi kajian di surat Al-Lahab. Di situ dikatakan bahwa Abu Lahab mengatakan bahwa kalau seandainya apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar, apa yang dibawa oleh keponakan saya itu benar, dan saya masuk neraka, maka saya akan ganti harga neraka itu dengan anak-anak saya yang banyak dan juga harta-harta yang banyak. Maksudnya apa? Sebenarnya dari dulu orang-orang Quraisy ini, terutama yang saudagar kaya ya, itu memang hobi untuk mengumpulkan harta. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa dengan banyaknya harta,
Dengan banyaknya anak, itu menjadikan mereka dapat hidup kekal. Dalam artian hidup lebih lama ya, bukan kekal. Karena sebab mereka pun pasti tahu dengan adanya kematian. Maksud kekal di sini adalah anaknya, hartanya dapat membuat mereka hidup lebih lama. Karena ketika usia-usia senja gitu ya, kita sudah tidak punya harta. Nah, biasanya harta-harta yang kita tabung sewaktu muda inilah yang akan kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Jadi berkenaan dengan ayat yang ketiga ini, tentu saja kita dapat menarik sebuah kesimpulan, memang hobinya orang-orang Quraisy terdahulu, khususnya para saudagar kaya, itu agak suka bersombong-sombong ria dengan jumlah anak, dan juga bersombong-sombong ria dengan jumlah harta dan kedudukan. Sebab bagi mereka inilah yang membuat mereka terpandang, membuat mereka berada di atas dari golongan-golongan manusia yang lain. Apa kata Allah berkenaan dengan kebiasaan mereka ini? Kalla. Kalla ini dalam bahasa Arab adalah sebuah kalimat bantahan. Kalla, sekali-kali tidak. Sekali-kali tidak akan. Tidak akan, maksudnya apa? Tidak akan membuat mereka kekal. Karena sebagaimana kita tahu, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a minhu illa min salas." Ketika seorang anak Adam meninggal, wafat, tercabut nyawanya, maka tidak ada yang tersisa atau semuanya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah harta jariyah, amal jariyah, yaitu amal yang terus mengalir, jariyah dari kata jaro yajri, itu mengalir. Maksud mengalir sini adalah meskipun kita sudah meninggal namun pahalanya tetap mengalir. Yang kedua adalah anak saleh, waladun salihun. Sebentar, tidak cukup hanya di makna ini saja, tapi ada lanjutannya, yaitu waladun salihun yad'ulah, anak saleh yang mendoakan ia, yang mendoakan dia. Kalau kita punya anak soleh tapi tidak hobi mendoakan kita, maka itu sama saja. Itu adalah sebuah sia-sia lah mungkin bagi kita gitu ya. Kalau mau dijadikan sebagai amal jariah yaitu anak tadi, maka anaknya harus juga mendoakan kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu itu masih dipakai, masih digunakan secara turun-temurun. Ya tentu saja yang paling mudah adalah ilmu-ilmu fikih gitu ya, dari zaman 4 imam besar sampai sekarang masih dipelajari. Tentu saja itu menjadi amal jariah bagi mereka berempat. Kalla, sekali-sekali tidak. La yumbadanna. Ini menarik. La adalah huruf takkid. Dalam bahasa Arab berarti penegasan. Lam takkid berarti menunjukkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa. Tidak berdusta. Tidak main-main gitu ya. Kalla, sekali-sekali tidak, layum badanna. Nah, hal yang menarik kedua berikutnya adalah adanya nun bertasydid yang dalam bahasa Arab bermakna nun taukid. Sama yang tadi lam taukid dan ini ada nun taukid. Bayangkan ada sebuah aktivitas namun ditempelkan atau ditambah kalimat yang menunjukkan kesungguhan yang luar biasa. Ini adalah salah satu contohnya. Biasanya kita cukup menggunakan satu saja. Mungkin pakai lam taukid atau mungkin pakai nun taukid saja. Tapi di sini dia ini digunakan dua-duanya sekaligus. Artinya Allah benar-benar sungguh-sungguh, tidak main-main. Akan apa? La yumbadanna, akan melemparkan orang ini, yaitu orang-orang yang pencela, orang-orang yang pengumpat, yang mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW, kemana? Fil hutamah. Fil hutamah, ke dalam hutamah. Hutamah itu apa? Hutamah itu di sini digunakan sebagai nyala api neraka yang luar biasa. Nyalanya itu sangat membara gitu ya. Bergelora hutamahnya itu atau apinya itu. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah kamu apa sebenarnya hutamah itu? Wahai Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Dijawab di ayat yang ke-6, narullahil muqadah, yaitu apinya Allah. Maksudnya api nerakanya Allah yang Allah ciptakan untuk apa? Untuk dia supaya menyala. Supaya dia menyala. Nah, tentu kita pernah membaca sebuah ayat, ya ayuhan nabiyina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah kamu dan keluargamu dari api neraka yang mana bahan bakar api neraka itu adalah wa quduhan nas wal hijarah. Alat pembakarnya atau yang membuat dia menyala adalah manusia dan juga bebatuan. Nah, manusia dan bebatuan, yaitu narullahil muqadah, itu apinya Allah, nerakanya Allah yang Allah nyalakan. Allah siapkan untuk orang-orang ini, al-humazah dan juga hutamah. Alladzi tattali'u 'alal afidah, yaitu apa? Allati yang tattali'u, yang sampai membakar,
yaitu sampai menghanguskan alal afidah, sampai kepada afidah, fuad. Afidah itu hati ya, atau jantung. Fuad, jantung. Maka api ini membakar sampai ke dalam organ dalam tubuh kita, yaitu disebutkan sebagai hati. Nah, berkenaan dengan hutomah tadi, para ulama ada yang menyebutkan bahwa hutomah adalah salah satu nama dari 7 neraka. Selain neraka jahanam, ada juga neraka hutomah. Tentu kita akan perlu mengkaji lagi nama-nama yang lain berdasarkan hadis-hadis yang sahih, sehingga kita bisa mengenal dan berhati-hati tentang ciri-ciri penghuni masing-masing neraka. Kemudian selanjutnya, innaha alaihim muqsadah, dan sesungguhnya api tersebut apa? Muqsadah, akan tertutup rapat mengelilingi mereka. Jadi khusus, jadi seperti korek gitu ya. Korek, kemudian di situ ada batangnya dan api. Nah, di tengah-tengah api itu kan masih ada sumbu lah ya, kita mungkin sebutnya sumbu di situ, dan itu yang terbakar. Kurang lebih seperti itu gambarnya. Itu tertutup dan kita ada di dalamnya. Hati kita sampai terbakar. Ada yang mengatakan dari para ulama, tahrikuhum ilal afidah, yaitu api itu membakar mereka, yaitu para pencela dan para pengumpat tadi, sampai ke dalam hati mereka. Wahum ahya, dan mereka itu masih hidup. Ini luar biasa mengerikan sekali ya, berkenaan dengan gambaran neraka jahanam. Innaha alaihim muqsadah fi amadim mumaddadah. Kemudian mereka itu akan diikat fi amadid, di tiang-tiang yang panjang, mumaddadah, yang menjulur tinggi. Luar biasa sekali. Kemudian juga Muhammad bin Ka'ab mengatakan bahwa api ini memakan atau membakar semua hal yang ada di dalam jasadnya. Ketika api ini sudah sampai ke afidah tadi, ke hati tadi atau ke jantung tadi, kemudian naik lagi menuju kerongkongan hal, maka kemudian tarji'u ala jasadihi, maka badannya kembali utuh lagi. Dan begitu seterusnya, terulang terus begitu seterusnya. Sampai dosanya habis. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terlindung dari hutomah, terhindar dari menjadi golongan-golongan yang humazah dan juga lumazah, sehingga kita mudah-mudahan Allah golongkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW yang selamat sampai ke surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Baik, maka berkenaan dengan ini tentu sangat mudah sekali kita dapat mengambil pelajaran, sebab di ayat pertama sudah Allah wanti-wanti dengan kata wailun, yaitu celakalah. Siapa yang celaka? Yaitu orang-orang yang humazah dan juga lumazah, orang-orang yang mengumpat dan orang-orang yang pencela. Begitu juga seterusnya dengan orang-orang yang gemar mengumpulkan harta, menghitung-hitungnya, kemudian menjadikan dia pelit, menjadikan dia kikir. Padahal dalam juz 9 disebutkan hakum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Di situ, di harta kita ada hak, ada harta bagi sa'il. Sa'il itulah orang-orang yang terang-terangan meminta, pengemis gitu ya mungkin bahasa sekarangnya. Dan juga sa'ili wal mahrum. Mahrum adalah orang-orang yang sangat perlu dengan duit tersebut, tapi tidak meminta-minta, tetapi malu untuk meminta-minta, sehingga menahan diri dia untuk meminta-minta. Maka tentu saja fungsi daripada harta itu janganlah sampai membuat kita gelap mata, membuat kita lupa dengan tujuan kita hidup di dunia. Boleh kita mencari harta, tapi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan kita secukupnya. Kemudian dengan harta itu kita dapat menambah pundi-pundi amal kebaikan kita, sehingga nanti di timbangan di yaumil hisab kita berada dalam golongan-golongan orang yang timbangan kebaikannya lebih berat dibandingkan timbangan amal buruknya. Maka sudah tentulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dijaga dari sifat-sifat demikian, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi golongan-golongan yang selamat, yang tidak tersentuh oleh api neraka sedikit pun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.